Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Mustari dengan NIM 187221018 akan mempresentasikan tugas informatika biomedis terkait jurnal yang berjudul Impact of a Computer-Aided Detection CAD System Integrated into a Computer Archiving and Communication System PACS on Reader Sensitivity and Efficiency for the Detection of Lung Nodules in Thoracic CT Exams. Yang pertama, bagian latar belakang. Pada penelitian ini, penggunaan CAD sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan radiolog dalam mendeteksi lesi, khususnya nodul paru pada CT toraks. Berbagai penelitian menunjukkan CAD dapat meningkatkan deteksi nodul terlepas dari variasi algoritma, dosis radiasi, teknik rekonstruksi, atau pengalaman pembaca. Namun penggunaan CAD dalam praktik klinis tetap terbatas karena sebagian besar sistem CAD membutuhkan workstation khusus. Integrasi CAD ke dalam PACS dianggap sebagai solusi untuk hambatan tersebut. Penulis juga menyoroti meningkatnya urgensi deteksi nodul paru setelah hasil NLST yang menunjukkan penurunan mortalitas kanker paru sebesar 20% melalui screening CT dosis rendah. Studi ini bertujuan mengevaluasi bagaimana integrasi CAD ke PACS memengaruhi sensitivitas membaca dan waktu interpretasi ketika digunakan sebagai pembaca kedua untuk modul solid. Nah, lalu material dan metode Siditoraks untuk studi ini diambil dari program screening multi-institusional pada tahun 2007. Dari 48 City Lotus yang dikumpulkan, 5 dikeluarkan karena penyakit paru difus atau kualitas gambar tidak memadai, sehingga tersisa 43 CT. Data direkonstruksi menjadi irisan tipis 1 mm untuk proses CAD dan irisan 5 mm untuk pembacaan radiolog. Sesuai praktik klinis institusi, radiolog hanya membaca potongan 5 mm. Tujuan evaluasi adalah mendeteksi nodul sulit 3 mm. Semua data telah dianalikan, gold standar ditentukan menggunakan kesepakatan minimal 3 pembaca. Bila kurang dari 3, keputusan dibuat oleh seorang ahli radiologi toraks senior. Lalu alur kinerja dari CAD ke PACS, yakni setelah CT selesai dipindai, data 1 mm dikirim bersamaan ke PACS dan ke server CAD. Server memproses data tersebut dan menghasilkan seri dikom baru yang berisi tanda lingkaran pada lokasi kandidat nodul seperti gambar di garis samping. Seri CAD kemudian muncul otomatis di PACS sebagai satu seri tambahan untuk setiap CT, memungkinkan membaca mengaksesnya tanpa workstation khusus. Algoritma CAD beroperasi menggunakan pendekatan 4 tahap, yakni yang pertama lung segmentation, memisahkan paru melalui deteksi area berisi udara dan operasi morfologi. Kedua, candidate generation yang memanfaatkan teknik computer vision dan DGFR untuk menghasilkan kandidat nodul dengan sensitivitas tinggi. Fitur extraction menghitung fitur berbasis intensitas, bentuk, kurvatur, dan tepi untuk setiap kandidat. Yang keempat, classification menggunakan metode multiple instance learning untuk menentukan kandidat mana yang merupakan tipe atau FP. Lalu ini untuk desain penelitiannya. Dari gambar tersebut, 5 radiolog toraks membaca 43 CT dalam urutan acak menggunakan PACS standar dan aplikasi case report form untuk pencatatan waktu. Ya, pembaca pertama-tama mengidentifikasi nodul solid 3 mm pada potongan 5 mm tanpa melihat CAD. Setelah itu, pembaca membuka seri CAD dan mengevaluasi setiap mark melalui 4 tahap, yakni pertama membuka seri CAD dan melihat apakah ada mark, kedua menemukan lokasi mark pada sisi 5 mm, ketiga mengidentifikasi mark yang jelas nodul, dan yang keempat menilai apakah mark tersebut TP atau FP. Hasil pembacaan kemudian digabungkan menggunakan aturan jarak maksimal 5 mm agar satu nodul tidak dihitung 2 kali. Sensitivitas dihitung sebagai proporsi nodul dalam gold standard yang berhasil dideteksi. Perbandingan sensitivitas antara pembaca tanpa CAD dan dengan CAD.
diuji menggunakan Magnemer One Unit Test. FP dihitung sebagai jumlah mark yang dianggap bukan nodul per siti. Waktu evaluasi dihitung dari data CRF dan dianalisis menggunakan pendekatan robust untuk mengurangi pengaruh kesalahan input waktu oleh pembaca. Waktu penilaian dibagi menjadi 4 tahap sesuai proses evaluasi CAD. Nah, untuk hasilnya sebanyak 134 nodul solid 3 mm digunakan sebagai referensi. Jadi meningkatkan sensitivitas semua pembaca pada semua ukuran nodul. Sensitivitas sensitivitas rata-rata pembaca meningkat seperti yang terlihat pada gambar dari 44% menjadi 57% untuk nodul 3 mm, dari 48% menjadi 61% untuk nodul 4 mm, dan dari 44% menjadi 60% untuk nodul 5 mm. Jadi sendiri memiliki sensitivitas 65-68% pada semua kategori. Selain itu, CAD membantu pembaca menemukan nodul tambahan pada siti yang awalnya dianggap negatif. Lalu, penggunaan CAD meningkatkan rata-rata FV per kasus dari 0,07 menjadi 0,15. Namun, sebagian besar FV mudah diidentifikasi sebagai struktur anatomis normal seperti pembuluh darah, scars, atau struktur ekstra paru. Dari 206 mark CAD, 87 adalah TP, 48 adalah nodul kalsifikasi, 20 nodul 3 mm, dan 51 FP. Total waktu membaca strip tanpa CAD rata-rata 2 menit 23 detik. Dengan CAD total waktu menjadi 3 menit 45 detik. Sehingga tambahan waktu rata-rata yakni 1 menit 22 detik untuk evaluasi CAD. Waktu rata-rata per mark yakni 24,2 detik. Dan tahap yang paling menghabiskan waktu adalah pencarian lokasi mark CAD pada gambar hasil. Kesimpulannya, integrasi CAD ke dalam fax terbukti meningkatkan sensitivitas deteksi nodul solid tanpa menambah beban FP yang signifikan. Sebagian besar FP dapat diabaikan dengan cepat dan tidak mengganggu alur kinerja. Penambahan waktu interpretasi juga relatif kecil dan dapat dikurangi lebih lanjut bila fax menyediakan fitur otomatis untuk mengarahkan pembaca ke lokasi mark. Penelitian ini juga menunjukkan variasi besar dalam kesepakatan membaca terhadap modul yang menegaskan pentingnya jadi sebagai pembaca kedua. Meski demikian, penelitian memiliki keterbatasan seperti hanya menilai nodul solid, tidak menilai nodul ground glass, dan fokus pada city loaders. Secara keseluruhan, integrasi jadi kepak dinilai layak dan bermanfaat untuk meningkatkan deteksi nodul dalam lingkungan klinis. Ini merupakan sumber dari artikel. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.